Buat lo yang punya pasangan, lo tuh pernah gak sih diposesifin sama pacar sendiri? Atau lo merasa takut kehilangan dia jadi lo overprotective? Atau buat yang jomblo nih, apakah lo punya kecenderungan untuk menjauh dari orang-orang yang pernah ngedeketin lo padahal lo tuh suka dan tertarik sama orang tersebut? Atau ada lagi, lo justru merasa sangat amat nyaman ketika lo bisa mengekspresikan semua perasaan lo, baik itu ke temen deket, baik itu ke pasangan ataupun ke keluarga lo. Nah, menurut buku Attach yang baru aja gue baca, tipe-tipe yang tadi itu punya nama. Ada yang anxious, ada yang avoidant, ada juga yang secure. Kira-kira yang lo banget yang mana nih? Coba tulis di kolom komen di bawah ini ya. Kalau lo pernah dengar bahwa komunikasi adalah kunci penting dalam sebuah relationship, menurut gue ada hal yang jauh lebih penting sebelum kita menuju ke kunci komunikasi tadi. Ya iya, kalau lo sama-sama mau berkomunikasi. Kalau yang satunya mau, yang satunya nggak mau belajar, gimana dong? Dan setelah gue membaca beberapa buku tentang relationship, menurut gue buku Attach ini adalah pondasi awal, akar dari segala permasalahan relationship yang kita punya, termasuk dalam hubungan romantis. Terus bedanya tipe avoidant, anxious, dan secure itu kayak gimana? Gimana cara kita tahu bahwa kita tipikal tersebut? Sebelum gue bahas lebih lanjut, selamat datang di Bicara Cinta. Gue Ido Mama, dan biasanya di kanal ini gue membahas cerita cinta yang berasal dari review film, buku, ataupun series yang menarik yang berkaitan dengan topik-topik relationship. Jadi kalau lo suka sama topik-topik tersebut, jangan lupa subscribe dulu channel gue dan nyalain notifikasinya biar lo gak ketinggalan. Salah satu hal yang cukup mengganggu gue adalah ketika ada orang yang ngasih label soal red flag ataupun toxic ke orang lain, padahal kita nggak tahu betul definisi dan konsep red flag atau toxic itu sampai mana sih. Di episode ini gue akan membahas dua hal penting. Yang pertama adalah teori kelekatan atau attachment style itu kayak gimana sih dan apa pengaruhnya terhadap relasi kita. Dan yang kedua, gimana cara kita tahu kita tipe yang mana, anxious, avoidant, atau yang secure. Nah, teori kelekatan ini menekankan gimana masa lalu dan evolusi kita berpengaruh terhadap pengalaman hidup kita saat ini, khususnya di relasi romantis, dan gimana gaya kelekatan kita itu akan menarik orang-orang yang cocok sama kita. Jadi kalau misalnya lo bertanya-tanya kenapa ya hubungan gue tuh gak berhasil, kenapa hubungan gue selalu ada aja masalahnya dan gak bisa ada solusinya, atau lu pengen berubah dari hubungan yang gak sehat menjadi hubungan yang sehat, yang bener gitu ya, lempeng, happy, fulfilling. Nah, lo harus baca buku ini. Pertanyaan berikutnya, dari mana sih teori-teori kelekatan ini berasal? Kayaknya kok ribet banget gitu ya. Sederhananya, sejak zaman dulu, kita tuh cenderung punya keinginan saling terikat dengan manusia lain dan bergantung dengan manusia lain karena kita butuh bertahan dari kesulitan-kesulitan ataupun predator. Jadi, ketika kita nemuin pasangan yang bisa diandelin, pasangan yang kita percaya, itu tuh akan membuat kita merasa aman dan nyaman, membesarkan garis-garis keturunan kita nanti. Jadi genetik kita tuh sebenarnya udah diprogram untuk berada di dalam sebuah hubungan dengan orang lain gitu. Tapi cara berhubungan dengan orang lain atau pasangan lain itulah yang butuh kita pelajari. Makanya ada yang namanya teori kelekatan ini. Beberapa studi nunjukin kalau misalnya seorang anak manusia yang hidup di dunia ini gitu ya, mereka tuh selain butuh kehadiran orang tua, butuh makan, butuh tempat tinggal, ternyata butuh yang namanya dukungan emosional. Nah, berikut ini gue kasih contoh beberapa kecenderungan tipe-tipe dari avoidant, anxious, juga secure. Jadi kira-kira lo bisa membayangkan ya, mana nih yang sekiranya kok sama kayak gue nih karakternya. Pertama nih ya, kalau lo avoidant, lo biasanya akan ngasih jarak sama orang yang deket sama lo, baik itu temen, pasangan romantis, ataupun keluarga. Lalu lo juga biasanya akan cenderung sulit bergantung dengan orang lain, padahal tuh depending on someone itu nggak salah juga, tapi lo memilih untuk tidak mau bergantung sama orang lain karena ya tadi itu ya, kalau bergantung sama orang lain tuh otomatis lo harus dekat sama orangnya kan, sementara lo nggak nyaman. Dan satu lagi, tipe avoidant ini biasanya dia nggak akan nyaman berbagi perasaannya, apalagi perasaan secara mendalam, deep talk gitu ya, sharing apa yang gue rasakan, sedih, marah, kecewa. Nah, biasanya orang-orang dengan tipe avoidant akan lebih sulit mengungkapkan. Berikutnya ada yang namanya tipe anxious. Kalau lo anxious, biasanya lo akan cenderung takut kehilangan orang yang lo cintai atau yang dekat sama lo. Kalau dalam konteks pasangan, biasanya ketika pasangan lo pergi atau lagi LDR, lo tuh cenderung khawatir kalau pacar lo akan menjauh dari lo dan akan naksir sama cewek lain atau cowok lain. Lo tuh selalu khawatir dengan perbedaan
perbedaan perasaan. Misalnya, gue merasa kecewa ya ketika pasangan gue bla bla bla. Nah, gue takut nih kalau gue mengungkapkan perasaan itu ke pasangan gue, ternyata pasangan gue tidak punya rasa yang sama seperti gue. Karena rasanya salah aja gitu. Apalagi nanti kalau misalnya overthinking, aduh ntar gue ditinggalin lagi, aduh ntar dia marah bagaimana gitu kan. Dan satu lagi yang sering terjadi, yang gue jumpai di sekitar gue adalah kalau orang-orang yang anxious ini cenderung lebih sering minta maaf dan lebih mudah untuk menyesali perbuatannya di awal ketika dia tahu pasangannya itu tuh merasa dia berbuat salah gitu. Jadi dia akan minta maaf, akan menyesal, alih-alih dia ngasih tahu reasonnya apa, tapi dia udah minta maaf aja udah biar cepet gitu kan. Nah terakhir, kalau lo tipe secure, lo biasanya nggak akan takut, nggak akan khawatir kalau lo bisa bergantung sama pasangan lo. Lo cenderung nyaman berbagi perasaan apapun. Jadi lo merasa apa yang lo rasain ya udah valid gitu. Dan lo tidak takut kalau misalnya lo ngasih tahu pasangan lo soal ABCD perasaan lo, dia akan ninggalin lo, dia akan kecewa dan segala macam. Atau misalnya pas lo lagi dating gitu ya, kencan dengan orang baru, terus tiba-tiba orang tersebut menjauh atau ghosting lo. Nah, biasanya lo nggak akan menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Tapi udah sadar bahwa oh ya udah emang not my cup of tea aja gitu. Jadi memang bukan buat dia, ya udah mengikhlaskan dan bisa merelakan apa yang ada karena ya faktanya begitu. Coba lo boleh komen di kolom komen di bawah, kira-kira lo tipe yang mana nih kecenderungannya. Nah lanjut ke poin berikutnya tentang gimana cara kita tahu gaya kelekatan kita masing-masing. Yang pertama, lo bisa self reflection ataupun observasi. Jadi kira-kira lo bisa memikirkan atau mengamati gaya ketika lo sedang berelasi dengan orang lain. Gimana lo bersikap dalam sebuah hubungan, gimana lo bereaksi, gimana lo merespons pernyataan pasangan lo. Lo cenderung nempel banget, jaga jarak, atau ya biasa aja balance. Dan coba lo ingat-ingat lagi kalau lagi berduaan ada konflik, biasanya lo tuh akan seperti apa responsnya. Berikutnya lo bisa coba dengan tes online. Kalau misalnya lo pengen yang simple, tinggal googling aja attachment style quiz yang bisa mengidentifikasi kira-kira lo lebih cenderung atau dominan yang mana nih. Karena biasanya ada yang avoidant anxious, ada juga yang secure anxious gitu. Contohnya kayak gue, dominan secure tapi kadang ada anxiousnya nih dikit. Dan coba lo jawab pertanyaan secara jujur. Berikutnya, lo ngobrol sama pasangan. Kalau misalnya udah punya pasangan ya, lo lagi pacaran. Nah, lo tuh boleh nanya-nanya bagaimana perasaan dia selama ini. Apakah hubungannya memuaskan, happy, atau ada hal-hal yang tidak sreg gitu. Nah, coba dikomunikasiin sama pasangan lo dan tahu gimana reaksi lo dan pasangan lo. Berikutnya, lo juga bisa mencari sumber bacaan, podcast, video, apapun tentang attachment style. Salah satu yang gue sangat rekomendasikan adalah buku Attach yang ditulis oleh Amir Levin dan Rachel. Karena buku ini menurut gue udah top of the top deh dari buku-buku relationship. Jadi sebelum lo baca buku-buku relationship yang lain, baiknya lo baca ini dulu sehingga lo udah tahu nih pondasinya kayak gimana, akarnya seperti apa, dan kedepannya tuh bakal enak banget. Berikutnya lo juga bisa konsultasi nih sama psikolog profesional. Misalnya lo bagaimana cara menghadapi konflik kalau kalian berdua tidak bisa berdamai gitu ya, tidak bisa mencari solusi ketika lagi ada masalah. Jadi lo akan terbantu dan pasangan lo juga akan tahu sih gimana caranya ngerespons amarah-amarah lo atau gimana caranya ngerespons emosi dia. Dan yang terakhir, perhatiin pola masa lalu lo. Misalnya nih, lo inget-inget dulu ketika berhubungan dengan keluarga, dengan teman gitu ya, relasi kalian tuh gimana? Apakah lo sering ngerasain secure, overthinking, atau dicuek banget gitu ya? Nah itu tuh bisa jadi petunjuk untuk mengetahui gaya kelekatan lo tuh seperti apa. Setelah gue melakukan asesmen ke diri gue sendiri gitu ya, termasuk dengan menulis diary, journaling perasaan, nge-track emosi-emosi gue ketika sedang sedih, marah, gue marah kenapa? Apa yang bikin gue marah? Siapa yang bikin gue sedih? Apa hal yang membuat gue kecewa misalnya? Dan baca buku Attach ini sangat membantu gue untuk tahu gue tuh dominan apa. Jadi balik lagi ya, sebelum kita mengagung-agungkan kunci dalam sebuah hubungan adalah komunikasi yang baik, yang efektif. Langkah pertama sebelum ke situ adalah mengetahui gaya kelekatan lo itu apa. Karena kalau misalnya orangnya avoidant atau orangnya anxious, diminta untuk berkomunikasi secara transparan dan terbuka, iya buat dia gak nyaman gitu. Makanya kita harus cari tahu dulu gaya-gaya komunikasi orang-orang anxious itu seperti apa, avoidant itu seperti apa. Nggak semua orang tahu dan otomatis bisa ngomong dengan nyaman how I feel. Tentu nggak bisa sekali jalan terus selesai terus lo bisa tiba-tiba berubah ya, karena ini bakal berpengaruh banget ke bagaimana relasi
lo berjalan, terutama relasi romantis gitu ya. Jadi biar less drama, kalaupun ada konflik juga bisa terselesaikan dengan sehat dan bisa bikin hubungan pasangan ini lebih happy dan fulfilling. Jadi segitu aja dari gue. Terima kasih yang udah nyimak sampai akhir. Kalau misalnya lo merasa video ini berguna, boleh di-share di media sosial lo, dan jangan lupa like dan subscribe kanal gue. Kasih komen di bawah kira-kira buku, film ataupun series apa yang menarik untuk gue bahas di channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.